Dan kita akan lanjutkan lagi lebih dalam mengenai tukar menukar ini. Bagaimana kalau misalnya kita mau barang yang baru, kita tukar dengan barang yang lama, itu boleh nggak sih? Karena kerap kali terjadi ya. Contohnya nih, aku mau nanya sama Habib Muhammad langsung nih. Misalnya Bib, aku punya handphone lama, aku pengen handphone baru, aku tukar tuh handphone lama aku sama handphone baru, tapi aku nambah lagi uang gitu kan. Pasti kan sekarang suka banget tuh yang terjadi di toko-toko handphone gitu ya Bib. Nah hukumnya dalam Islam itu seperti apa Habib Muhammad? Apakah termasuk riba juga atau enggak? Mohon penjelasannya Habib. Siap. Izin semuanya Habib Usman, Ustadz Sony, Amin ya Allah. Ustadz Syam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqahu an wa huwal musta'an wa alihi tuklan wa salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada pagi yang mulia ini, pagi yang cerah ini sedikit kita akan membahas tentang fiqih muamalat. Tentunya dengan waktu yang sangat terbatas, syurut-syurutnya mungkin agak terlewat atau tidak tersebutkan. Artinya kalau ditanyakan seperti apa yang dikatakan, kita lihat konteksnya dulu. Barang ditukar dengan barang, barter tadi seperti handphone lama ditukar dengan handphone baru. Diperbolehkan atau tidak? Kita lihat hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan adz-dzahabu biz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bisyairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bimithlin sawaan bisawain yadan biyadin. Ini artinya hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yang diperbolehkan, tapi dengan tata cara mithlan bimithlin, sama seperti artinya kenapa dikatakan zahab bizzahabi, artinya emas dengan emas. Tidak boleh misal emas yang lama ditukar dengan emas yang baru. Kita bicara emas tadi HP. Ya HP. Emas yang lama, misal emasnya 50.000, ditukar dengan emas yang baru dengan gram yang sama 10 gram 10 gram, tapi ada tambahan. Ini fagat arba, maka dikategorikan riba. Kenapa? Emas dengan emas. Jadi ada amwal ribawi, ada harta-harta yang disebut dia riba, ada harta yang tidak disebut riba. Apa saja yang disebut riba? Tadi sudah disebutkan hadis Nabi. Ada yang namanya emas, boleh sekarang dikatakan uang, perak, syair, bur, ada namanya gandum halus, gandum kasar, dan juga tamar kurma, kemudian milih, garam. Ini yang dikategorikan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditukar harus sama, tidak boleh ada kurang, tidak ada boleh ada lebih, ada takaran semuanya. Berarti zahab di sini ada timbangan. Jadi sesuatu yang ditimbang atau makanan pokok dalam mazhab Imam Syafi'i, maka tidak boleh ditukar kecuali mithlan bimithlin, sama, takarannya sama, jenisnya sama, itu boleh ditukar. Lantas bagaimana konteksnya? Motor misalnya, atau tadi Ustadz Sony bilang emas, ya misalnya bukan emas HP, handphone. Nah ini barang yang ditimbang atau bukan, dan dia berharga seperti uang tidak? Misal dia bisa jadi barang tukar buat alat tukar kan bukan? Handphone bukan buat alat tukar. Kalau emas bisa, uang bisa, motor, handphone tidak bisa buat alat tukar. Jadi maka sebagian madhab artinya itu memperbolehkan tukar menukar selama itu bukan barang ribawi yang dianggap riba dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal handphone lama, ya misalnya harganya 500.000, pengen tukar dengan handphone yang baru dengan tambahan harga
1 1 juta juta, misalnya, ya. maka itu diperbolehkan. Tapi yang lebih bagus lagi caranya jual dulu HP yang lama, kemudian tambahin uangnya beli HP yang baru, itu lebih afaf, artinya lebih bagus dan lebih bersih seperti Walaupun itu. jualnya di toko yang sama juga nggak apa-apa Walaupun ya? dijual biasanya sering jual beli ya. Iya. Biasanya kalau tukar langsung begitu biasanya kita lebih dirugikan karena Dirugikan. biasanya lebih murah. Lebih Kecuali murah. kita jual dulu kemudian kita beli dengan kita tambahkan uangnya itu lebih afdol. Oke baik, Masya Allah. Sampai sini agak lumayan sedikit paham sih Habib ya. Sebenarnya panjang, cuman kita ambil kulitnya supaya lebih jelas. Nanti akan dibahas lebih dalam lagi pastinya jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya lagi. Ternyata ya, nggak semua barang boleh dijadikan alat tukar menukar ya. Kalau gitu